Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilmi Nasyitotunisa dari kelas BPIC 5, jurusan Bimbingan dan Penyuluhan Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Wali Songo Semarang. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan mengenai video konseling kelompok dengan menggunakan teknik konseling realita. Sebelumnya saya akan menyampaikan apa itu teknik realita. Jadi, teknik realita itu merupakan proses konseling yang aktif secara verbal yang menekankan rasional konseling dan difokuskan pada kekuatan-kekuatan dan potensi konseling yang dihubungkan dengan tingkah lakunya sekarang dan usahanya untuk mencapai keberhasilan hidup. Nah, untuk selengkapnya mengenai video konseling kelompoknya, mari kita simak. Seorang siswa kelas 12 yang saat ini belum bisa menerima kenyataan bahwa dirinya tidak diterima di perguruan tinggi favoritnya. Padahal, dia sudah berusaha keras untuk bisa masuk ke perguruan tinggi favoritnya. Akibatnya, dia merasa kecewa berat dan kehilangan semangat hidupnya. Untuk selengkapnya, mari kita simak video konseling kelompok berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Ya, di sini kita akan melakukan konseling kelompok. Nah, sebelum kita melakukan konseling kelompok, alangkah baiknya kita melakukan perkenalan terlebih dahulu. Nah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Hilmi Nasyitotunisa. Di sini nanti saya yang akan menjadi pemimpin dan konselor dari konseling kelompok ini. Nah, selanjutnya siapa yang ingin berkenalan? Iya, silakan. Perkenalkan, nama saya Usma. Teman-teman bisa panggil aku Usma. Aku lulusan tahun ini. Baik, Kak Usma. Sekarang siapa lagi yang mau berkenalan? Nah, Iya. perkenalkan, saya Ulia. Saya maba di Universitas Diponegoro. Nama saya Wiwit, saya kuliah di UNED. Berarti yang ini Mbak Usma, yang ini Wiwit, dan yang ini Ulia. Nah, sebelumnya saya mau tanya nih, kalian apakah ada yang sudah pernah mengikuti konseling kelompok? Belum ya? Di sini saya akan menjelaskan apa sih itu konseling kelompok. Jadi konseling kelompok itu merupakan proses pemberian bantuan yang dilakukan oleh konselor pada anggota kelompok, di mana dalam anggota kelompok tadi, dalam kelompok tadi itu nanti akan dipilih satu permasalahan yang disepakati, dan nanti semua anggota kelompok itu berhak untuk berbicara, menyatakan pendapat untuk menyelesaikan solusi yang telah dipilih, seperti itu. Nah, perlu diperhatikan juga dalam konseling kelompok itu terdapat beberapa asas. Di antaranya ada asas kesukarelaan. Nah, dalam asas kesukarelaan ini kalian semua harus dengan sukarela datang ke sini untuk melakukan konseling kelompok. Kemudian ada asas kerahasiaan. Nah, dalam asas kerahasiaan ini kalian tidak perlu takut, kalian tidak perlu merasa cemas jika nanti permasalahan kalian itu akan tersebar luas gitu. Karena di sini tuh ada asas kerahasiaan. Jadi setiap anggota kelompok di sini nanti perlu menjaga rahasia dari masing-masing anggota kelompok lainnya. Kemudian ada asas kenormatifan. Jadi dalam asas kenormatifan ini kalian harus saling menghormati akan pendapat dari yang lainnya, seperti itu, harus saling menerima kayak gitu. Nah, kita masuk ke tahap berikutnya ya. Di sini nanti kalian bisa menceritakan permasalahan kalian itu seperti apa. Silakan, siapa yang mau menceritakan permasalahannya terlebih dahulu? Iya, silakan. Permasalahan saya tuh, saya merasa kecewa gitu sama diri saya sendiri, karena saya kan daftar kuliah tahun ini di perguruan yang emang impian saya gitu dari waktu MTS, tapi saya malah nggak keterima. Terus kan saya jadi males gitu, ya udah kan nggak usah kuliah kan aku nggak keterima gitu. Oh, jadi permasalahan Mbak Usma di sini tuh Mbak Usma merasa kecewa, merasa malas karena Mbak Usma itu tidak diterima di perguruan tinggi favorit Mbak Usma. Baik, kalau gitu siapa lagi yang ingin menyampaikan masalahnya? Iya, silakan. Saya mempunyai masalah karena kan ini kan kayak pandemi. Saya banyak tugas. Saya bingung mau mengerjakan yang mana terlebih dahulu. Jadi permasalahannya di sini itu mbaknya itu merasa bingung gitu karena banyak tugas. Silakan
Silakan, siapa lagi yang mau menceritakan? Saya merasa terbebani karena skripsi saya selalu ditolak sama dosen. Karena skripsi saya tidak sesuai dengan dosen. Berarti di sini permasalahannya itu mengenai skripsinya. Iya. Nah, sekarang coba kalian pahami dari setiap masalah yang tadi udah diceritakan. Kalian resapi kira-kira permasalahan siapa yang ingin dibahas pada pertemuan kali ini. Bagaimana? Iya, sama. Ya, berarti pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai permasalahan Mbak Usma. Nah, selanjutnya ini silakan Mbak Usma bisa menceritakan permasalahannya secara lebih detail lagi agar kami semua itu bisa mengetahui. Gini Bu, kan saya waktu kelas 12 saya tuh udah melaksanakan bimbel, udah ikut les kemana-mana kayak gitu untuk mempersiapkan ikut seleksi di perguruan tinggi. Tapi saya tuh malah nggak saya tuh malah nggak keterima gitu Bu. Padahal saya sudah menaruh harapan yang sangat besar pada PTN tersebut kayak gitu. Jadi kan saya males gitu Bu, ngapain sih kuliah, karena saya nggak ingin kuliah di tempat yang lain kayak gitu. Baik, kami semua memahami perasaan yang Mbak Usma rasakan. Sebelumnya, apakah dari kalian ada yang ingin dipertanyakan lagi mengenai permasalahan Mbak Usma? Tidak. Tidak ya. Saya akan menyimpulkan mengenai permasalahan Mbak Usma. Jadi Mbak Usma di sini tuh merasa kecewa berat gitu, sehingga Mbak Usma merasa malas karena Mbak Usma itu merasa bahwa usaha yang dilakukan Mbak Usma selama ini tuh sia-sia gitu. Nah, jadi seharusnya itu ini karena permasalahan Mbak Usma ini tuh Mbak Usma merasa menaruh harapan besar gitu pada pada usaha Mbak Usma. Seperti itu kan Mbak Usma? Iya. Iya. Jadi untuk solusinya sendiri itu ya seharusnya Mbak Usma itu tidak menaruh harapan besar untuk usahanya Mbak Usma gitu. Karena seperti ini, usaha tanpa doa itu kan sia-sia. Begitupun sebaliknya, doa tanpa usaha itu juga sia-sia. Jadi alangkah baiknya itu Mbak Usma ya usaha, ya juga berdoa seperti itu. Sehingga Mbak Usma itu ketika usaha yang dilakukan Mbak Usma itu gagal, Mbak Usma itu tidak langsung merasa kecewa berat gitu dengan hasilnya tersebut. Jadi di sini Mbak Usma harus bisa menerima kenyataan yang ada. Soalnya saya tuh udah berusaha gitu Bu, kan saya udah ikut bimbel, sudah ikut les kemana-mana, jadi kan kayak pede gitu loh, si aku lolos nih gitu, tapi kenyataannya enggak. Kami semua di sini paham apa yang dirasakan oleh Mbak Usma. Jadi memang kita itu Mbak Usma itu harus bisa menerima kenyataan yang benar-benar ada bahwa Mbak Usma itu tidak diterima di PTN favorit Mbak Usma gitu. Tapi bukan berarti kenyataan tersebut itu malah menjadikan Mbak Usma itu semakin terbelakang, semakin Mbak Usma itu tidak mau lagi untuk berusaha untuk menggapai mimpi-mimpi Mbak Usma. Seperti itu. Dalam surah Al-Baqarah ayat 216 itu juga sudah dijelaskan bahwa jangan cepat menyerah pada keadaan serta berprasangka buruk pada Allah atas apa yang terjadi padamu. Sesungguhnya segala yang terjadi padamu itu pasti memiliki hikmah di baliknya yang bisa kamu jadikan pelajaran berharga untuk memperbaiki hidupmu di masa depan. Seperti itu ya Mbak Usma. Jadi saya harus gimana Bu? Saya harus coba daftar di perguruan yang lain atau gimana? Iya, Mbak Usma di sini bisa mendaftar di perguruan yang lain gitu. Mbak Usma bisa belajar lebih giat lagi dan Mbak Usma bisa berpikirlah setidaknya mimpi Mbak Usma itu tidak hanya bisa terwujud hanya di PTN tersebut. Mbak Usma harus bisa membuktikan bahwa selain di PTN tersebut Mbak Usma juga bisa menggapai mimpi-mimpi Mbak Usma seperti itu. Oh, jadi seperti itu ya Bu. Ya nanti saya akan coba untuk lebih semangat lagi dan mencoba mendaftar di perguruan tinggi yang lain. Iya, bagus Mbak Usma. Gimana untuk teman-teman yang lain? Apa ada tambahan solusi gitu buat Mbak Usma? Kenapa tidak? Jadi kalau begitu, bagaimana Mbak Usma? Iya sih Bu, udah, karena kan saya udah ada perencanaan juga
jangan menaruh harapan pada pada keadaan apapun kayak gitu. Ya, jadi di sini Mbak Usma memang harus benar-benar bisa menerima kenyataannya dan harus bisa introspeksi diri lagi lebih dalam gitu untuk mewujudkan mimpi-mimpi Mbak Usma. Seperti itu ya. Ya. Baik, ini sudah 30 menit kita melakukan sesi konseling kelompok. Bagaimana? Apa ada tambahan dari yang lain? Baik, kalau begitu sebelum saya akhiri, saya ingin menyampaikan terima kasih kepada kalian semua yang sudah memberikan kesempatannya untuk meluangkan waktu untuk mengikuti konseling kelompok pada pagi hari ini. Seperti itu. Sebelum kita akhiri, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.